Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, izin memulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, Senin 29 Januari 2024, kita akan melaksanakan monthly research discussion pertama kita di tahun 2024. Telah hadir di antara kita para narasumber luar biasa yang sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk sharing seputar riset yang pastinya sangat menarik Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada Ibu Nuke Widowati Kusumo Projo yang nanti akan membawakan topik qualitative analysis of child poverty in extreme poor households, di mana analisis kualitatif ini pastinya akan membawa insight baru bagi kita yang terbiasa dengan analisis kuantitatif. Kemudian yang kedua ada Bapak Ibnu Santoso yang akan membawakan paparan berjudul Social Network Analysis to Identify Influential Twitter Users on the Topic of Earthquake and Tsunami Disasters in Indonesia. Menarik sekali ya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan sosial media nih untuk menganalisis pengguna Twitter berpengaruh pada topik bencana gempa bumi sama tsunami ya. Kira-kira seberapa berpengaruh ya? Nah, nanti mari kita simak dengan seksama paparan Pak Ibnu nanti. Nah, kemudian yang terakhir yaitu narasumber ketiga ada Bapak Farid Dido yang akan menyampaikan topik study of graph database implementation on dynamic table of the. Mungkin kita dapat mengetahui apakah implementasi graph database yang tergolong baru dan cukup hangat ya, ini dapat meningkatkan kinerja pencarian atau mungkin dapat juga menambah fleksibilitas penyimpanan data. Nah, 15 menit untuk menyampaikan paparan, yang mana nanti akan dilanjutkan sesi diskusi di akhir. Nah, khusus untuk Bu Nuke, sesi diskusi akan dilakukan langsung setelah pemaparan ya Bu, karena mau mengajar gitu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, ternyata, maaf Bapak Ibu, ternyata terpental lagi. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada narasumber pertama kita, yaitu Bu Nuke. Kepada Bu Nuke, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mbak Salwa untuk waktunya. Tes suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Jelas. Oh ya, terima kasih. Ini Oke. Jelas, Bu. Tadi putus-putus. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, bagaimana ini? Oh, model. Bentar. Ilo, Reso, sinyalnya. Masuk ya, bentar. Maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya agak-agak lemot. Saya buka di PDF aja ya. Ya, boleh Bu. Nah, tadi di mana tadi?
Sudah terlihat, Salwa? Udah, Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kualitatif pada kemiskinan anak di rumah tangga miskin ekstrim. Ini biasanya saya melesetin jadi es krim, jadi ke bawah terus. Jadi pada penelitian kali ini merupakan kerjasama dengan antara Politeknik Statistika STIS dengan UNICEF dan Direktorat Kesra dari BPS. Eh, di sini timnya sebenarnya banyak, termasuk Mbak Salwa juga ya, dari STIS. Dan namun, bentar, ini, Halo. Yang Ini kanan mungkin, Bu. kanan. Yang Udah pojok ini. kanan. Pojok kanan full screen, Bu. Oh, pojok kanan. Yang Ini. kanan lagi, Bu, sebelahnya Zoom. Oh, Nah, ini itu. deh. Ya, Sorry. Nah, udah. terus salah. Ini timnya cukup besar karena merupakan gabungan dari Kesra dan STIS. Kemudian saya mohon izin untuk mungkin bukan mewakili ya, karena sebenarnya yang akan hasil penelitiannya itu besar, sedangkan yang akan saya sampaikan di sini itu hanya sebagian kecil saja. Jadi nanti ada outline-nya ini belum diperbaiki tadi. Jadi langsung aja ke introduction bahwa tujuan pertama dari SDGs itu adalah terkait dengan kemiskinan atau penghapusan kemiskinan, tidak ada lagi poverty gitu ya di muka bumi gitu. Nah, tetapi pada kenyataannya di Indonesia sendiri itu masih terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian di antaranya masih terdapat orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim gitu, atau sebesar 4% atau sekitar 10,86 juta orang. Nah, di sini yang dimaksud dengan miskin ekstrim itu berarti nanti kalau misalkan pengukurannya secara moneter itu adalah menggunakan garis kemiskinan. Nah, ini untuk yang miskin ekstrim itu berarti garis kemiskinannya adalah lebih rendah dari garis kemiskinan yang biasa digunakan. Di sini yang digunakan adalah di bawah 1,9 USD PPP. Kemudian pada tahun 2021 itu Presiden Joko Widodo memiliki target bahwa di tahun 2024 itu kemiskinan ekstrim ini akan dihilangkan. Jadi 0% of extreme poverty by 2024. Kali ini sih sudah 2024 gitu ya. Jadi sebenarnya gerakan ini itu atau inisiasi karena ini merupakan target prioritas, target nasional, sehingga pada waktu itu ada berbagai macam kegiatan yang tujuannya adalah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem ini. Salah satunya adalah dengan adanya survei yang dilakukan oleh BPS juga yang terkait dengan miskin ekstrem di 2021. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan kemiskinan ekstrim, di mana di dalamnya itu terdapat juga anggota rumah tangga yang berusia anak-anak gitu. Jadi di sini anak-anak ini juga hidup atau berada dalam lingkungan atau di dalam rumah tangga miskin ekstrim. Kemudian terdapat 2 juta anak yang hidup di rumah tangga miskin ekstrim. Nah, tanpa miskin ekstrim, jadi dalam kondisi yang biasa itu berlaku pemahaman seperti ini, bahwa meskipun rumah tangga itu bisa keluar dari kemiskinan, namun anak itu kadang tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, apalagi di keluarga yang miskin gitu. Nah, jadi di sini uh, ada keperluan untuk menarget atau untuk menghilangkan kemiskinan, terutama kemiskinan anak gitu ya. Jadi child poverty di rumah tangga miskin ekstrim, karena pada target yang tersedia atau yang sedang digalakkan, yang sedang yang menjadi prioritas pada tahun 2021 itu menyebutkan bahwa penghapusan kemiskinan secara general, penghapusan kemiskinan ekstrim secara general tanpa menyebutkan spesifik ke kemiskinan anak.
Nah, sehingga di sini perlu adanya tindakan khusus supaya kemiskinan anak ini juga menjadi prioritas. Nah, tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah ada 4 tujuan. Yang pertama adalah menganalisis kondisi kemiskinan anak di rumah tangga miskin ekstrim, kemudian melihat bagaimana pemenuhan kebutuhan dan kondisi anak di rumah tangga miskin ekstrim, kemudian menganalisis usaha-usaha apa yang telah dilakukan rumah tangga untuk membuat supaya anaknya itu keluar dari kemiskinan, kemudian membuat atau menyusun suatu rekomendasi ke pemerintah agar anak-anak ini atau agar program yang dibuat itu menarget atau menyasar anak supaya lepas dari kemiskinan. Nah, untuk kemiskinan anak sendiri, apa ini merupakan, kita berangkat dulu dari bagaimana anak itu didefinisikan, kemudian bagaimana pemenuhan hak anak itu juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Jadi tidak hanya kebutuhan yang primer tadi, misalkan sandang, pangan, papan, namun juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kemudian di situ mengapa kemiskinan anak ini tidak bisa lepas dari pengentasan kemiskinan pada umumnya, karena orang tua itu memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri si anak tersendiri. Jadi hendaknya apabila nanti akan dibuat program pengentasan kemiskinan anak itu juga menyasar ke orang tuanya atau rumah tangganya. Nah, di sini kemiskinan anak tidak hanya karena anak ini kan menjadi bagian dari anggota rumah tangga gitu ya. Jadi kalau yang sudah dilakukan itu penghitungan jumlah anak tadi yang ada di introduction itu terkait dengan kemiskinan moneter. Sementara dimensi kemiskinan anak atau dimensi kebutuhan anak itu sendiri itu terdiri dari banyak hal. Nah, oleh UNICEF itu disebutkan bahwa terdapat 9 dimensi. 9 dimensi yang terkait dengan kebutuhan anak. Nah, 9 dimensi ini yang akan menjadi dasar bagaimana kerangka penelitian ini dibangun. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya ini merupakan penelitian kualitatif, jadi kami menggunakan tematik analisis. Kemudian untuk penelitian kualitatif ini yang kami gunakan itu merupakan data in-depth interview dari penelitian atau survei kualitatif yang pernah kita lakukan pada tahun 2021 di survei SEPBS. Jadi waktu itu BPS melakukan survei namun tidak yang spesifik mengenai kemiskinan anak, tapi di situ lebih fokus ke bantuan sosial di SEPBS. Kemudian kami pada waktu itu melakukan survei kualitatif terkait dengan kemiskinan ekstrim. Nah, kali ini dengan menggunakan data yang sama, kami mencoba untuk menggali yang spesifik ke kemiskinan anak, ke isu-isu kemiskinan anak pada tujuan penelitian yang tadi sudah disampaikan. Nah, data penelitian di SEPBS itu mencakup banyak wilayah, jadi di situ ada 7 provinsi kurang lebih pada tahun 2021. Jadi itu merupakan potensi data, karena biasanya kalau data kualitatif itu kan hanya jumlah sampelnya itu akan terbatas gitu. Sementara karena pada waktu itu dilakukan survei dalam skala yang besar, jadi sampelnya waktu itu bagian dari sampel Susenas gitu ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan jumlah data yang besar, meskipun ini di challenge datanya tadi bahwa data yang tersedia itu tidak sepenuhnya. Jadi in-depth interview yang dilakukan itu fokus utamanya tidak membahas isu anak. Jadi yang nanti di bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana kami melakukan pemrosesan datanya. Nah, kemudian nanti tematik analisis yang dilakukan itu terkait dengan 9 dimensi kemiskinan anak tadi yang menurut kerangka dasarnya UNICEF. Kemudian setelah melakukan pemrosesan atau analisis data dengan menggunakan data SEPBS itu, kita juga melakukan ground check ke 3 provinsi, ke 10 kabupaten di 3 provinsi dengan mekanisme
dengan metode in-depth interview juga, kemudian menggunakan instrumen untuk mendapatkan atau memperjelas isu-isu yang kurang dibahas atau yang kurang terangkat pada waktu kita menggunakan data di sini. Kemudian untuk pemrosesan datanya karena pada waktu 2021 kan sudah dilakukan analisis kualitatif meskipun tidak membahas isu anak atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tadi. Nah, sehingga pada kali ini itu dilakukan proses pemrosesan datanya itu pertama dari data yang dipunya, yaitu rekaman hasil wawancara SEPBS 2021 itu dilakukan transkripsi dibuat verbatim gitu ya, dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan alat, kemudian nanti petugas itu akan merapikan. Jadi karena kesulitannya adalah pada waktu wawancara di sini itu sebagian besar menggunakan bahasa daerah, gitu ya. Jadi hasil translasinya atau hasil verbatimnya itu kadang melesetnya cukup jauh gitu. Jadi hanya ada beberapa yang tertangkap dengan baik. Nah, tapi di sini kita tetap mengoptimalkan penggunaan alat tadi. Saya lupa namanya, alat translasi dari suara ke teks itu. Kemudian setelah itu dilakukan pelabelan. Oh ya, untuk yang akan saya jelaskan di sini ini merupakan data penelitian kualitatif atau pengolahan data kualitatif yang biasa dilakukan. Jadi di sini ada proses pelabelan dan sebagainya. Ini karena terkait dengan jadi sebagai produk penelitian yang lain ini juga dilakukan teks analisis gitu ya oleh Mbak Liang Huli. Jadi di situ beliau juga membuat prosedur labeling ini. Jadi ini karena untuk keperluan ke sana. Tapi yang kita lakukan setelah translasi dan pelabelan ini digunakan untuk memfilter percakapan mana atau responden mana yang membahas atau di dalamnya terkait ada diskusi mengenai anaknya. Nah, itu yang akan kita gunakan dan kita proses lebih lanjut. Sementara kalau yang dia tidak membahas anak atau di dalam rumah tangga itu tidak memiliki anak gitu ya dari hasil diskusinya, maka itu tidak diambil sebagai sampel, sebagai unit analisis di penelitian kita. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil transkrip tadi, diskusi tentang anak gitu ya, percakapan mengenai anak, kemudian setelah itu dilakukan proses coding. Nah, untuk di penelitian kualitatif, coding ini bukan coding yang kayak bahasa pemrograman gitu ya di Alpro atau apa. Tapi di sini coding ini adalah untuk kita menentukan percakapan tadi itu akan berisi atau isinya itu tentang apa terkait dengan 11 dimensi kemiskinan anak yang tadi kita bangun, kemudian kita klasifikasikan. Jadi yang mengcoding ini adalah si petugas, jadi peneliti yang akan melakukan coding, kemudian setelah itu baru dilakukan analisis. Nah, coding ini pada proses coding ini merupakan proses yang paling berat di dalam pemrosesan data, selain kalau yang di sebelah sini yang mentranskripsikan dari rekaman ke teks itu kan dibantu dengan alat gitu ya. Jadi si peneliti atau petugas itu tinggal mengedit beberapa bagian, ya banyak bagian karena tadi kesulitannya adalah penggunaan bahasa daerah. Namun di sini proses coding ini yang sangat challenging sekali karena ini merupakan tugas yang besar. Tadi kita membuatnya juga walaupun sudah diberikan pelatihan menggunakan software NVivo, nah tapi pada prakteknya sepertinya pada waktu itu kita memilih untuk menggunakan cara yang lebih praktis, menggunakan Google Sheet untuk dikerjakan secara bersama-sama. Karena di sini melibatkan tim peneliti yang besar tadi. Kemudian nanti tadi dari masing-masing responden itu nanti akan dicatat percakapan tadi akan masuk ke isu mana, mengenai apa. Nah, ini adalah proses coding di dalam proses penelitian kualitas. Kemudian nanti setelah di coding, kemudian dilakukan analisis. Nah, nanti di dalam analisis ini nanti akan didapatkan butir-butir hasil gitu ya, yang di dalamnya nanti tersedia bukti berupa hasil percakapan yang didapatkan. Nah, di sini hanya ada 3 hasil. Tadi ada 11 dimensi, namun karena keterbatasan waktu, bukan keterbatasan waktu untuk memaparkan, tapi keterbatasan waktu menyiapkan bahan. Jadi cuma 3. Yang pertama adalah pendidikan. Kenapa isu pendidikan ini saya ambil? Karena
ini merupakan isu kemiskinan anak yang paling banyak ditemukan ketika kita menggunakan data dari SEPBS tersebut. Jadi pada waktu diskusi mengenai pemberian bantuan, ya itu terungkap bahwa pemenuhan kebutuhan anak itu menjadi prioritas utama orang tua. Jadi ketika mereka mendapat bantuan, ini dalam konteks ketika rumah tangga tersebut menerima bantuan, maka yang akan terlontar itu adalah bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk sekolah, untuk bayar sekolah anak. Jadi itu menunjukkan prioritas gitu. Setelahnya baru yang lain-lain. Nah, kemudian di sini dibuatkan fishbone ini oleh timnya Salwa ya, timnya Bu Monik sama Mbak Salwa. Jadi di sini hasilnya bisa dilihat bahwa terdapat banyak permasalahan gitu ya, ada penyebab dari permasalahan kesulitan pendidikan anak di rumah tangga miskin ekstrim. Jadi meskipun tadi orang tua itu sudah menempatkan anak menjadi prioritas utama, namun ada banyak kondisi orang tua yang menyebabkan dia menjadi tidak berdaya untuk mendukung pendidikan anak di rumah tangga mereka. Jadi mulai dari pekerjaan orang tua yang tidak stabil, kemudian mahalnya biaya sekolah, meskipun untuk pendidikan dasar itu gratis gitu ya, karena ada wajib belajar, program wajib belajar, namun itu di sekolah negeri. Kalau yang di sekolah swasta itu masih tetap harus membayar uang SPP dan seterusnya. Kemudian kalaupun mereka sekolah di sekolah negeri, ada biaya-biaya lain, komponen biaya lain yang masih memberatkan, seperti biaya LKS, kemudian nanti ada biaya piknik sekolah dan seterusnya, sampai ke biaya uang saku sehari-hari, yang itu membuat orang tua itu merasa berat untuk membayar pendidikan. Kalau dari sisi anaknya sendiri, anak ini sebenarnya sudah memiliki gambaran, meskipun gambarannya itu banyak yang masih abstrak gitu ya, tapi di sini terlihat bahwa si anak itu memiliki keinginan untuk lepas dari kondisi miskin ini. Jadi ketika ditanya cita-citanya apa, ini contohnya di sini, cita-citanya apa, pengennya kerja kantoran gitu ya. Jadi yang dia nggak ingin, karena ini konteksnya adalah di sekeliling tempat tinggalnya itu adalah berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Tani di sini adalah petani gurem yang pemilikan lahannya itu kurang dari 1/2 hektar, kemudian itu pun harus dibagi sewa bagi hasil gitu ya. Nah, jadi dia ingin punya cita-cita ke depan, dia ingin kerja yang lebih enak gitu, yang lebih enak dari kondisi orang. Kemudian ada banyak sekali cerita mengenai putus sekolah yang tadi, terutama dari yang keberatan orang tua mencukupi kebutuhan harian, uang saku dan seterusnya. Kemudian ada hal yang menarik di putus sekolah ini, bahwa yang menyebabkan anak putus sekolah itu, atau yang menyebabkan orang tua harus memprioritaskan pendidikan anak itu, tidak dilihat dari misalkan gender anak. Laki-laki akan didahulukan pendidikannya daripada yang perempuan, tetapi di sini lebih ke karena urutan gitu. Jadi ketika menyekolahkan anak pertama, orang tua mengalami kesulitan, sehingga untuk menyekolahkan anak kedua dan seterusnya, itu orang tua menjadi kayak menunda nggak sekolah dulu, karena kayak kakaknya waktu itu butuh persiapan, butuh uang yang banyak untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan seterusnya. Kemudian akses juga, bahwa di lokasi sekolah di sekitar mereka itu tidak terjangkau, sehingga membutuhkan biaya untuk menuju ke sekolah, dan itu merupakan komponen biaya yang tidak terelakkan dan sangat memberatkan bagi rumah tangga miskin ekstrim. Kemudian yang di dimensi kedua ini adalah play atau bermain gitu ya, di mana bagi anak ini merupakan kebutuhan yang kebutuhan yang penting bagi anak. Nah, tapi di sini terlihat dari hasil penelitian bahwa tidak hanya di daerah perkotaan, tapi di daerah pedesaan yang waktu itu kebanyakan yang menjadi di unit analisis itu terdapat di daerah pedesaan, juga memiliki public space yang sangat terbatas. Kemudian karena rumahnya sempit itu, maka anak juga tidak memiliki ruang maupun alat yang cukup untuk bermain. Kemudian mereka tidak punya banyak kesempatan untuk bermain dengan orang tua, karena orang tua sibuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi sibuk kerja, orang tua kerja ke ladang,
ke sawah gitu ya, ibunya juga menjadi buruh tani sehingga mereka hanya punya sedikit waktu atau bahkan tidak ada untuk bermain dengan mereka. Kemudian kaitannya dengan itu karena interaksi orang tua menjadi terbatas tadi, maka pengawasan terhadap anak menjadi lemah. Jadi kayak main kemana, bermain dengan siapa, itu tidak menjadi bagian dari pengawasan mereka. Kemudian orang tua juga tidak atau kurang memiliki pemahaman mengenai pentingnya bermain bagi kebutuhan anak. Kemudian dari di dimensi ketiga ini yang waktu itu saya kerjakan merupakan dimensi informasi, yang menjadi catatan di sini bahwa dimensi informasi ini bukan merupakan sebuah mandatori gitu ya, bukan merupakan sebuah dimensi yang mandatori dari sisi kebutuhan anak. Jadi tapi di sini ini merupakan bagian yang penting untuk menunjang banyak hal tadi, untuk menunjang play, untuk menunjang education dan aspek-aspek yang lain. Nah, di sini yang muncul pada waktu diskusi atau percakapan di interview tersebut adalah mengenai kepemilikan handphone. Jadi mereka anak-anak di rumah tangga miskin ekstrim juga memiliki akses ke handphone gitu ya, ke cellphone. Mereka memiliki handphone terutama terkait untuk pendidikan. Jadi waktu itu pandemi di mana semua semua materi sekolah PR itu diberikan lewat HP gitu ya. Nah, sehingga kepemilikan HP waktu itu menjadi sangat penting dan mereka juga mengikutinya. Jadi orang tua juga menyediakan akses ke handphone. Namun kondisi handphone yang mereka miliki itu sangat bervariasi mulai dari yang bagus sampai yang tidak bisa digunakan. Jadi sudah rusak gitu. Punya handphone, tapi tidak bisa digunakan atau misalkan hanya bisa buat nelpon saja atau punya tapi nggak punya internet, nggak punya kuota internet gitu ya. Nah, kondisi bagus di sini ini adalah dengan catatan bahwa mereka bisa mengupgrade gadget mereka pada situasi-situasi tertentu gitu. Dalam hal ini yang kita temui adalah karena anaknya sunat gitu ya, terus kan dapat dapat hadiah gitu, dapat hadiah uang dari saudara-saudaranya, dari tetangga-tetangga sekitar. Nah, kemudian dikumpulin baru dia bisa punya handphone yang bagus. Dan ini kalau dari cerita di sini bahwa orang tuanya sebenarnya memerlukan uang tersebut untuk pemenuhan kebutuhan yang lain, kebutuhan sehari-hari, namun karena desakan saudara, anaknya juga minta handphone yang bagus, maka dia bisa terpaksa gitu ya, terpaksa menggunakan uang tersebut untuk mengupgrade handphone. Tapi di cerita yang lain, ini kan yang sunat gitu ya, bagi yang nggak sunat kan berarti mungkin harus ada kesempatan yang lain untuk mendapatkan suatu momen dia bisa mendapatkan uang yang banyak tadi. Kemudian ini adalah hasil dari dimensi informasi. Nah, sehingga ketika disimpulkan bahwa untuk di pendidikan itu sebenarnya anak sudah memiliki harapan mengenai masa depannya yang lebih cerah gitu ya, kehidupannya lebih baik dari kondisi yang sekarang. Kemudian orang tua sudah memiliki pemahaman bahwa pendidikan itu penting bagi anak-anak supaya mereka bisa lepas dari kondisi kemiskinan, namun orang tua memiliki ketidakberdayaan. Jadi pesimis dengan kondisi yang terus berulang, tidak bisa keluar dari kondisi kemiskinan. Kemudian mereka juga kesulitan untuk membiayai kebutuhan sekolah anak. Kemudian anak yang terlanjur drop out itu biasanya susah kembali untuk ke sekolah gitu ya tadi, karena sudah bermain di rumah, nyaman di rumah, terus mereka juga tidak ada kegiatan apa-apa gitu ya. Jadi tidak ada kegiatan produktif, mencari informasi, menambah skill, itu tidak mereka lakukan. Kemudian terkait dengan dimensi play tadi, poin utamanya di sini adalah ketidaktersediaan ruang publik. Kemudian untuk yang informasi bahwa ketersediaan handphone ini memang sudah, ya berarti handphone ini bukan lagi merupakan barang mewah, namun perlu dicatat di sini bahwa kondisi handphone yang ditemui itu juga sangat beragam. Rata-rata adalah menengah ke bawah gitu ya kondisi handphonenya untuk digunakan. Jadi jauh dari kata bagus dan cukup. Nah, kemudian rekomendasi yang bisa kami berikan terkait dengan education adalah program wajib belajar ini perlu ditindaklanjuti, tidak hanya yang membebaskan biaya tadi, tapi di sini
terlihat bahwa pembebasan biaya tadi juga tidak serta-merta membuat si miskin ekstrim ini bisa mendapatkan pendidikan gitu. Jadi di sini perlu ada fokus khusus, misalkan untuk yang miskin ekstrim akan 100% bebas kos gitu ya. Jadi bisa membuat boarding school atau penanganan untuk supaya mereka bisa sekolah tanpa orang tua itu harus memikirkan biaya sekolahnya. Jadi 100% free cost. Kemudian untuk yang play berarti ini akan menambah ruang publik, ruang bermain, kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pentingnya bermain untuk perkembangan usia anak. Kemudian untuk informasi ini berarti penyediaan telepon seluler beserta kuotanya gitu ya. Kemudian yang pemberiannya itu mungkin yang sekarang kan ada, pada waktu COVID itu kan ada gitu ya. Tapi di sini yang diharapkan dari sini itu karena mereka kondisi miskin ekstrimnya itu nggak yang serta-merta ketika diberi uang saat ini terus mereka akan bebas miskin selamanya, kan enggak. Jadi lebih ke arah sustainability dari program itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf Mbak Salwa kalau waktunya jadi molor dikit ya, molor banyak. Itu dulu, terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin selepas ini kita bisa masuk ke sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nuke. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, paparan dari Bu Nuke ini bisa melihat kemiskinan secara lebih mendalam. Karena di BPS sendiri kemiskinan cenderung berfokus pada segi moneter ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita dapat insight baru mengenai kemiskinan dari berbagai dimensi seperti pendidikan, informasi, bahkan play tadi bermain ya. Karena memang fokusnya ke kemiskinan anak. Nah, seperti yang tadi Bu Nuga sampaikan, silakan Bapak Ibu bagi yang ada tanggapan atau pertanyaan boleh disampaikan di forum ini. Mungkin kita buka dalam waktu kurang lebih 5 menit ya Bapak Ibu. Silakan. Saya mau nanya dong sedikit aja ke Bu Nuke. Ya, silakan Pak Ari. Ya, terima kasih Bu. Paparannya menarik sekali ya. Karena kualitatif ini memang mungkin jarang ya masih jarang ya kita sentuh ya di STIS gitu. Kira-kira kalau ke depannya nih yang tadi sebenarnya penelitian tim ini ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi. Ruang-ruang untuk perbaikannya kira-kira untuk penelitian selanjutnya dari temuan-temuan yang ada itu nanti kira-kira seperti apa ya Bu Nuka ya? Karena mungkin pasti beberapa ada tantangan-tantangannya kan ya, ada peluangnya juga gitu kan, dan hal-hal yang mungkin bisa kita eksplorasi lagi gitu. Nah mungkin ini Bu Nuka yang sudah pakarnya di sini bisa sharing lah gitu. Terima kasih Bu Nuka. Terima kasih. Langsung saya jawab Mbak Salwa apa gimana? Iya, silakan Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Saya bukan pakar, baru 2 kali ikut penelitian kualitatif juga. Tapi terima kasih. Memang benar sekali Pak bahwa sebenarnya dari hasil studi itu untuk hasilnya ini Bapak Ibu sekaligus ini sedang dalam prosesnya ternyata lama banget mau dijadikan buku gitu ya untuk laporan penelitiannya nanti secara lengkap Bapak Ibu kalau misalkan itu sudah bisa diakses bisa di-share. Nah, tapi dari pada waktu kita melakukan analisis selesai, kemudian kami juga meminta review pada waktu itu ke UNICEF dan Semeru, karena di awal Semeru juga memberikan pelatihan karena kita kan memang terbiasa di kuantitatif gitu ya. Kemudian untuk kualitatif ini kita dari peneliti semua mendapat pelatihan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian ini. Nah, kemudian didapatkan feedback yang dimana di dalamnya kalau menurut saya yang menjadi peluang ke depan itu adalah bahwa untuk yang tadi baik di data awal in-depth interview di 2021 maupun di ground check itu kita tidak berkesempatan untuk mewawancarai anak secara langsung. Jadi lebih ke misalkan ada anak tapi wawancaranya juga dilakukan ke orang tua gitu. Jadi ini yang waktu itu juga menjadi catatan bahwa sebaiknya ketika kita bicara kemiskinan anak maka yang menjadi kita perlu POV dari si anak itu sendiri gitu. Itu yang sepertinya menjadi sangat menarik apabila kita
lanjutkan ke arah sana. Kemudian yang kedua adalah bahwa dari sisi analisis itu mungkin perlu lebih mendalam gitu ya. Jadi lebih fokus ke isu-isu yang sangat spesifik. Tadi memang sudah didapatkan karena memang eksplorasi gitu ya. Jadi kita dapatkan 11-11-nya mendapat gambaran mengenai bagaimana ke-11 dimensi itu di rumah tangga miskin ekstrim. Tetapi dari sisi kedalamannya, kalau menurut saya itu ada banyak dimensi yang seharusnya bisa digali lebih lanjut. Nah, sehingga ini kan menjadi tantangan bahwa ketika kembali ke penelitian kualitatif, petugas lapangan atau kualitas dari sisi analisis itu kan sangat tergantung dari si peneliti gitu ya. Nah, sehingga tadi terkait menurut saya akan ada banyak hal yang bisa tergali kalau kita bisa mendapatkan POV dari anak tadi untuk mendapatkan kedalaman di isu-isu terkait anak. Itu Pak Ari menurut saya. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Nuke dan Pak Ari atas sesi diskusi yang cukup singkat namun sangat menarik ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber kedua kita yaitu Pak Ibnu yang akan membawakan pemaparan terkait sosial media analysis. Kayaknya Pak Ibnu udah nggak sabar nih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan Zoom ini. Mana ada Mas Jalu juga nih, mahasiswa nggak kuliah dulu ya. Mungkin mau nonton punya Pak Farid ya. Oke, saya ingin membawakan apa namanya paper ya. Sebetulnya ini merupakan, oh ini sudah bisa share screen ya Mbak Salwa ya. Sudah Pak. Saya share screen dulu. Ya, ini ya. Oke, ini pakai bahasa Indonesia aja ya Mbak Salwa ya. Ini saya nanya Mbak Salwa, apakah bahasa Kalau Indonesia atau pakai bahasa bahasa Inggris? Inggris boleh Pak. Ini padahal aslinya bahasa Indonesia, terus di bahasa Inggris kan, terus sekarang diminta di bahasa Indonesia lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa deh. Ini Sekalian merupakan boleh Pak bahasa Inggris, Pak. Ngambek-ngambek. sasaran untuk analisis untuk mengidentifikasi gitu ya pengguna Twitter yang berpengaruh pada topik tertentu. Nah, topik tertentu ini yang kita ambil di kasus ini adalah topik gempa bumi dan juga tsunami ya di Indonesia gitu. Ini sebetulnya merupakan pekerjaan lama ya, tahun 2022 ya, waktu itu masih semangat itu melakukan penelitian, dan ini baru publish 2023. Nah, ini timnya ada 4 orang sebetulnya. Ada saya sendiri, kemudian ada Bu Sis Karosa, ada Bu Siti Mukhlisoh, dan juga Bu Ernawati Pasribu. Ini sebetulnya kolaborasi dosen 3 prodi ini ya. Kemudian kenapa publish di JPIN? Karena itu waktu itu salah satu jurnal yang Sinta 2 tapi masih bahasa Indonesia gitu. Jadi kita masih nyari yang gampang dulu lah, yang bahasa dulu ya, jadi nggak perlu bahasa Inggris gitu. Oke, untuk outline dari pembahasannya ada 4 ya. Yang pertama introduction dulu seperti biasa, kemudian metode riset yang digunakan, hasil dan analisis, dan juga kesimpulan. Jadi sebetulnya tadi fokus utamanya adalah bagaimana kita menentukan pengguna sosial media itu yang berpengaruh itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan bencana atau topik disaster ini, ya kalau kita lihat introduction-nya ya berarti Indonesia ini merupakan negara yang rawan bencana gitu ya, karena terletak di apa namanya lempeng besar dunia, Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Jadi selama tahun 2000 sampai 2002 sampai sekarang gitu ya, banyak sekali bencana yang sudah pernah terjadi, seperti di Aceh tahun 2024 gitu ya, kemudian sampai dibuat museum. Kemudian di Pangandaran juga pernah terjadi tsunami juga, dan juga di Palu dan Donggala yang ya masih kita ingat lah ya kejadiannya. Kemudian karena bencana ini apa namanya gempa dan tsunami itu tidak bisa diprediksi ya, sangat sulit untuk bisa memprediksi secara akurat gitu ya, itu membuat penanganan pasca bencana menjadi agak sulit gitu ya. Nah, salah satu tools yang bisa kita gunakan adalah menggunakan sosmed atau sosial media ya.
untuk membantu ya dalam penanganan bencana. Nah, di apa namanya sosial media itu sendiri, ini user dari Twitter itu dia macam-macam kan ya, bisa perorangan, bisa apa namanya dari badan tertentu atau berita gitu ya. Nah, ini bisa jadi membuat adanya misinformasi gitu. Volatilitas yang tinggi gitu ya, respon dari sebuah tweet mungkin dia tidak berasal dari otoritas yang apa namanya yang sesuai gitu. Kalau kita perhatikan seharusnya kalau untuk penanganan bencana kalau di Indonesia itu sebaiknya dari BMKG gitu ya untuk otoritasnya gitu. Sedangkan di sini ada juga bisa terjadi misinformasi di sana gitu ya. Nah, untuk penanganan bencana sendiri yang menggunakan Twitter itu sudah banyak dilakukan, tapi di negara lain ya, kalau di negara kita mungkin belum menggunakan itu, seperti di Houston, Texas gitu ya, 2017 itu ketika ada hurricane itu mereka menggunakan Twitter sebagai best practice untuk pengguna sosial media untuk komunikasi di kala krisis gitu. Oke, ke topik utamanya itu influencer gitu ya. Sebetulnya influencer itu apa gitu ya? Apa sih influencer itu? Kalau secara simple gitu ya, influencer adalah user yang bisa mempengaruhi ya, menginfluence aksi atau apa yang dilakukan orang lewat sosial media gitu ya. Nah, bagaimana seorang user itu dikatakan seorang influencer? Apakah kalau dia misalnya punya banyak follower itu dikatakan dia adalah seorang influencer yang influential gitu ya, yang punya banyak pengaruh? Apakah cukup dilihat dari apa namanya jumlah follower dan juga followingnya gitu ya? Kalau kita lihat lebih jauh ternyata misalnya kita sebut saja Panji Petualang gitu ya. Panji Petualang itu mungkin seorang influencer yang influensial di bidang atau di topik ular gitu ya. Tapi ketika dia membicarakan kuliner, apakah dia masih berpengaruh gitu ya? Itu adalah pertanyaan besarnya gitu. Jadi ketika di topik tertentu itu user itu mungkin tidak menjadi influensial karena dia selama ini dikenal dengan topik yang lain gitu istilahnya. Jadi kita perlu melihat juga bukan hanya followersnya saja, tapi topik apa yang dia bahas gitu ya di sosial medianya. Nah, dalam rangka mengidentifikasi pengaruh gitu ya, pengaruh dari user itu biasa kita menggunakan yang namanya tools yang disebut sebagai social network analysis gitu ya. Jadi sana ini memang tujuannya mengidentifikasi untuk aktor yang paling relevan gitu ya, yang memiliki influence paling besar di social network gitu ya. Nah, dalam SNA ini social network bisa kita representasikan sebagai sebuah graph gitu ya, di mana user itu direpresentasikan sebagai nodes, kemudian baris itu adalah relationship ya antar user dan juga misalnya retweet, like dan sebagainya. Kemudian, nah ini tadi yang saya bicarakan tentang topik tertentu ya. Jadi lebih baik untuk mengidentifikasi pengaruh user itu berdasarkan topik tertentu gitu. Jadi bukan hanya melihat dari followersnya, meskipun itu juga merupakan salah satu hal yang menentukan gitu ya, apakah dia berpengaruh atau tidak, tapi tidak hanya itu gitu ya. Jadi melihat topik apa sih yang sebetulnya sering didiskusikan oleh user tersebut. Jadi perhitungan dalam melihat topik tertentu yang sering dibicarakan itu dipandang lebih efektif daripada melihat secara umum tanpa topik tertentu. Gitu. Ini merupakan yang kami pelajari dari paper-paper sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa menghitung ya, ada yang namanya skor gitu ya, influence score. Kemudian dari paper yang ada kami juga sudah mencoba mengidentifikasi apa saja sih yang merupakan variabel-variabel yang penting gitu ya dalam menentukan seorang influencer itu dia berpengaruh pada topik tertentu gitu ya. Kemudian kan kita coba ya dari berbagai sumber yang ada, kita lakukan faktor analisis untuk menilai influence. Nah, kebetulan topik yang kita ambil ini adalah topik bencana dan tsunami gitu ya. Sebetulnya untuk topiknya bisa apapun ya, cuman karena waktu itu adalah kami merupakan bagian dari tim disaster research gitu ya, dari yang dipimpin oleh Bu Tio, jadi kami mengambil topik tsunami dan juga gempa gitu ya. Nah, untuk metode risetnya ya seperti biasa kita mulai, kemudian kita tentukan topiknya berupa bencana kebanyakan tsunami Indonesia, kemudian kita ambil data di Twitter, kita lakukan preprocessing dengan metode preprocessing yang standar saja gitu ya, remove stop words dan lain-lain. Kemudian kita analisis baik dari kualitas tweetnya, dari polaritasnya. Kalau polaritas ini dari sentimen lah ya, sentimen positif atau sentimen negatifnya atau netral.
kemudian dari networknya, nah tadi karena kita melihat SNA itu sebagai sebuah graph, kita bisa melihat apakah ada node yang merupakan titik sentral gitu ya. Nanti akan kita lihat di network analisisnya. Kemudian dari engagement, apakah ada user yang ya biasanya kalau di Twitter itu dia meretweet atau melike gitu ya, atau melakukan reply dan sebagainya, itu adalah engagement. Juga kita lihat. Kemudian juga frekuensinya ya, frekuensi terhadap topik tertentu yang dia lakukan tweet gitu ya. Kemudian itu akan membentuk sebuah skor. Kemudian selesai. Nah, untuk data koleksinya sendiri di sini ya data Twitter ya. Sekarang namanya X, waktu itu namanya masih Twitter, yang terkait dengan gempa dan tsunami di Indonesia dengan kata kunci tertentu. Kalau kata kuncinya terlalu umum nanti hasil tweetnya terlalu banyak, dan kalau kata kuncinya terlalu sedikit nanti under coverage gitu ya. Jadi kita menentukan kata kunci yang ya kira-kira pas gitu ya. Kemudian kita ambil menggunakan package twin ya. Dengan periode waktu adalah dari Januari 2010 sampai Maret 2021. Nah, untuk preprocessingnya ada beberapa saja nih kita remove data yang duplicate. Jadi setiap tweet yang kita dapatkan itu kita berikan ID ya supaya bisa kita lakukan remove duplication. Kemudian kita hilangkan karakter yang tidak perlu seperti karakter-karakter simbol dan juga angka ya 0 sampai 9 itu kita hilangkan. Kemudian case folding, kita lowercase semuanya, kita normalisasi, ya kita kembalikan ke kata dasarnya. Kemudian kita stemming dan kita hilangkan stop words-nya. Nah, dari berbagai referensi yang kita baca, ini sebetulnya ada, ya kalau dari yang atas ini merupakan menghitung ya. Jadi sebenarnya menghitung influence itu ada banyak versi ya, ada banyak versi dan juga banyak metode ya. Nah, yang atas ini dia hanya melihat dari polaritas network dan juga kualitas. Ini yang penelitian dilakukan oleh Pigonda dan kawan-kawan gitu ya, yang berjudul Sentiment Based Influence Detection. Ini dia hanya melihat 3 ini gitu ya. Jadi yang pertama dari sentiment analysis ya tadi ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah sering juga ya, yang apa namanya positif, negatif, dan netral. Kemudian ada centrality untuk network ya. Jadi network ini merupakan centrality merupakan ukuran yang penting ya ketika melakukan analisa pada suatu graph. Jadi melihat centrality, nanti kita bisa melihat key player-nya itu siapa gitu ya, atau node yang paling berpengaruh dalam sebuah graph gitu ya. Nah, kalau ini dibagi ada betweenness, ada eigenvector. Jadi kalau misalnya contohnya degree centrality ya, ini bisa memberitahu kita berapa banyak hubungan langsung yang dimiliki oleh sebuah node. Jadi hubungan langsungnya misalnya. Kemudian ada eigenvector, itu adalah untuk melihat seberapa penting sebuah node itu berdasarkan banyaknya edge yang ada. Ini saya juga agak lupa-lupa nih, sudah lama ya. Kemudian contohnya kalau untuk yang eigenvector ini, sebuah akun yang punya follower yang tidak terlalu populer gitu ya, 300 follower yang tidak terlalu populer itu akan punya eigenvector yang lebih rendah daripada sebuah akun yang di-follow oleh jumlah yang sama tapi populer gitu. Jadi popularitas dalam memfollow satu akun juga diperhitungkan di situ gitu ya. Kemudian di situ juga ada yang lainnya. Kalau yang bawah ini dia melihat bahwa proporsi tweet yang tadi ya. Jadi pengaruh seorang user dilihat dari proporsi tweetnya. Misalnya dia nge-tweet tentang topik tertentu itu lebih sering proporsi tweetnya itu ya dibandingkan topik yang lainnya. Kemudian retweet berarti seberapa sering sih dia di-retweet oleh user yang lain, kemudian di-reply dan juga di-like gitu. Jadi ini juga jadi kita masukkan semua di sini untuk menentukan user influence, kemudian baru kita lakukan nanti analisis faktor ya, apakah memang benar ke 10-10-nya ini atau 10 ya, dia berpengaruh atau tidak gitu ya. Oke, kemudian kita lakukan ini tadi hanya yang 3 saja ya, ini yang atas polarity, network, dan quality. Kalau untuk network ini ya tadi yang ada between centrality, eigencentrality, dan sebagainya. Kemudian ada following and following ratio dan seterusnya. Melihat kualitasnya juga, dan juga nanti bisa kita hitung influence score-nya berdasarkan paper yang atas gitu ya. Nah, menggunakan apa namanya paper referensi yang di atas ini, kita menghitung bahwa nanti perhitungannya di belakang. Nah, ini hasil dan perhitungannya setelah dilakukan preprocessing ya, tadinya masih kotor gitu ya untuk tweet yang didapatkan, kita bersihkan sehingga menjadi lebih bersih dengan ID yang sama, dia menjadi lebih bersih. Dari data yang
kita koleksi ternyata nggak terlalu banyak ya, ternyata cuma ada 400.000 tweet, setelah kita bersihkan hanya ada 260 ribuan, jadi tidak sampai angka million gitu ya, nggak sampai juta-jutaan. Nah, untuk menghitung contoh perhitungan sentimen dan juga kualitasnya di sini dengan adil tertentu, dia misalnya kualitasnya minus 0,06, kemudian kualitasnya 7,2 bisa kita hitung. Kemudian untuk influence score berdasarkan paper yang pertama tadi, kita bisa lihat bahwa ternyata untuk user dengan situs berita, misalnya Detikcom ini dia memiliki influence score yang tinggi gitu ya untuk di topik di topik bencana gempa dan tsunami gitu. Kemudian Kompas.com, Viva, dan ini ada AJIM juga di bawah dia. Ini belum kita teliti kenapa bisa muncul AJIM di situ. Kemudian kalau dari sentimennya di sini 66% positif, 66% negatif ya karena bencana ya. Kemudian 30% positif dan 4 netral. Nah, tadi dari ke 10 faktor kita lakukan faktor analis untuk mereduksi jangan-jangan nggak penting gitu ya variabelnya. Jadi kita reduksi 3. Jadi untuk Twitter follower ratio kita masukkan karena tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Kemudian polaritas juga tidak terlalu berpengaruh dan juga kualitas tweet juga tidak terlalu berpengaruh ternyata. Jadi 3 ini kita kesampingkan dari model ya. Kemudian yang faktor yang didapatkan sejumlah 2 faktor, jadi dikelompokkan gitu ya, yang tadi kita kelompokkan, kemudian weightingnya berdasarkan persentase variance yang terjelaskan ya, amount of variance that can be explained. Nah, seperti ini kira-kira, jadi sudah kita reduksi dan juga kita timbang. Jadi untuk pertama kita sebut saja sebagai engagement rate yang terdiri dari proporsi retweet, proporsi reply, dan likes gitu ya. Dan juga yang kedua ada frekuensi dan network yang berisi sebagian yang berisi network dan juga frekuensinya. Kita dapatkan rumus influence index score sebesar seperti ini, 0,515 kali faktor 1 ditambah 0,5 dikali faktor 2, dan ternyata kalau kita mempertimbangkan engagement rate dan juga frekuensi dan analisis ini jadi berubah untuk influence score-nya. Kalau tadi ternyata untuk situs berita itu lebih berpengaruh ya untuk bencana dan gempa, sekarang menjadi info BMKG karena dia memang fokus kali ya, fokus di topik itu, dia beritakan di sosial media, dia menjadi 0,6 dan Detikcom di urutan kedua jadi 0,5 gitu. Jadi diikuti dengan ini AGIM-nya udah hilang nih disusul oleh situs-situs berita. Nah, kira-kira seperti itu untuk hasil influence score-nya dengan mempertimbangkan frekuensi dan engagement. Di sini info BMKG dia lebih tinggi ya, 0,64 ya sekitar itu. Kalau nggak pakai frekuensi dan engagement, ini Detikcom ini adalah 0,7-an ya. Nah, kesimpulannya adalah dari hasilnya kalau ya tadi sebetulnya sudah sama ya, yang kalau mempertimbangkan engagement dan juga frekuensi, ini yang berpengaruh adalah info BMKG. Nah, kalau nggak pertimbangan itu, maka situs Detikcom menjadi user yang paling berpengaruh pada topik bencana gempa dan tsunami. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Salwa. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu atas penyampaiannya yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu dan cukup mind-blowing. Ternyata sosial media Twitter yang biasa kita kunjungi di waktu senggang atau lagi gabut gitu ya Bapak Ibu, ternyata bisa dimanfaatkan dan disulap oleh Pak Ibnu dan tim sehingga menjadi insight yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang punya feedback atau pertanyaan untuk Pak Ibnu mungkin bisa di-hold dulu karena kita sekarang akan menyambut narasumber kita yang ketiga, yaitu Pak Farid yang akan menyampaikan terkait draft database. Waktu dan tempat disilakan kepada Pak Farid. Ya, baik. Terima kasih Mbak Salwa. Jadi izin share screen dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya tentang ya salah satu hasil penelitian yang ini berkolaborasi dengan mahasiswa ya.
Jadi ini kita mengkaji tentang penerapan dari Graph Database ya untuk penerapan dari salah satu fitur yang ada di website BPS, yaitu adalah tabel dinamis yang dari beberapa laporan ya, atau kita diskusi dengan subject matter, ternyata di situ ada beberapa kendala masalah performa gitu ya di dalam query-nya gitu ya. Jadi ini yang melatar belakangi bagaimana riset ini berawal gitu ya. Oke, singkat saja ya mungkin ya. Jadi ini yang pertama terkait dengan ya tupoksi dari BPS ya untuk menyediakan berbagai macam layanan terkait dengan data gitu ya. Dan sebenarnya BPS punya beberapa saluran yang bisa digunakan gitu ya, selain bisa misalkan lewat telepon ya, kemudian lewat email ya. Nah, salah satunya juga melalui website ya yang bisa kita akses di domain www.bps.go.id gitu ya. Yang ini yang mungkin sebenarnya beberapa hal yang bisa kita lihat, ada beberapa hal lagi gitu ya. Tapi untuk kali ini mungkin fokus kita lebih kepada bagaimana pada penerapan dari tabel dinamis gitu ya. Oke, kemudian, nah untuk kondisi saat ini ya, website BPS itu menyimpan data-datanya dalam bentuk database ya, atau RDBMS ya, Relational Database, yang sebenarnya sudah digunakan sejak era tahun 80 sampai sekarang ini masih menjadi salah satu teknologi yang paling banyak dipakai gitu, RDBMS gitu ya. Tetapi kemudian ya ketika RDBMS ini berhadapan gitu dengan data yang jumlahnya besar ya, kemudian memiliki banyak dimensi, nah itu yang menjadi salah satu dari kendala yang terkait masalah performa gitu ya. Jadi kalau sudah recordnya mungkin sudah sampai jutaan ya, atau dimensinya banyak ya, kemudian query-nya harus join di beberapa tabel, nah ini ternyata performa RDBMS ini turun cukup drastis gitu ya, dan akhirnya pas kita query jadi lama gitu ya. Oke, kemudian nah ini salah satu fitur ya yang ada di websitenya BPS ya, yaitu tabel dinamis. Jadi dari sini pengguna itu dia bisa melakukan tabulasi gitu ya dari berbagai macam indikator-indikator ya, atau data-data yang ada di BPS. Jadi pengunjung itu dia bisa milih tahun berapa, wilayahnya apa, variabelnya apa, itu bisa dilakukan semacam cross tabulasi atau agregasi data gitu ya. Jadi ini di belakangnya itu ternyata di situ ada banyak sekali tabel-tabel ya yang digunakan untuk menyimpan data tersebut ya. Jadi ketika itu dilakukan query, nah ini dari laporan dari subject matter ya, dari pengelola database-nya, ternyata di situ ada masalah performa, jadi cukup lambat ya. Jadi di sini ya. Oke, jadi, nah ya sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan gitu. Jadi salah satunya ya kita bisa menerapkan yang namanya teknologi NoSQL ya, atau not only SQL. Ini sebenarnya salah satu teknologi yang beberapa tahun ini itu cukup meningkat lah popularitasnya gitu. Dan mungkin di BPS itu masih belum banyak dieksplor gitu ya dari sisi fitur-fiturnya ya. Dan ini pun yang baru kita bahas baru Graph Database ya. Sebenarnya NoSQL ini ada beberapa teknologi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada berbasis dokumen ya, dokumen base, kemudian ada yang key value ya, satu lagi ada yang ya tabular ya. Dan ini yang kita bahas adalah Graph Database. Jadi masih ada ya mungkin celah-celah riset kedepannya ya untuk membahas tadi penggunaan, misalkan tadi yang dokumen base itu seperti apa, itu belum banyak dibahas, terutama untuk penggunaannya untuk profil statistik ya. Nah, untuk saat ini kita batasi baru sebatas untuk kajian mengenai Graph Database gitu ya. Oke, jadi ini tujuan dari riset ini ya. Yang pertama adalah kita ya menerapkan ya teknologi tentang Graph Database sebagai ya media penyimpanan ya untuk tadi ya salah satu fitur yaitu yang di BPS itu adalah tabel dinamis ya. Kemudian nanti kita akan melakukan semacam ya pengujian gitu ya untuk memastikan bahwa ya query yang dihasilkan di dalam Graph Database itu sama gitu ya dengan yang ada di RDBMS ya. Yang berikutnya kita lihat dari sisi performanya gitu ya. Apakah Graph Database ini ya performanya bisa ya bagus gitu ya jika dibandingkan dengan yang
relational database gitu ya. Ini jadi 3 tujuan yang kita akan lakukan gitu ya. Kemudian di sini dari sisi riset-riset ya, sebenarnya kalau di luar itu sudah cukup banyak ya Bapak Ibu ya, riset terkait dengan ini ya. Tapi memang kalau untuk di scope-nya di Indonesia ya, apalagi kalau lebih spesifik lagi di official statistik kita masih belum banyak ya. Jadi kita mengambil ya peluang itu gitu untuk bagaimana bisa menerapkan graph database ini untuk studi kasusnya ada yang ada di BPS gitu ya. Oke. Kemudian dari sisi metodologi kita menggunakan pendekatannya DSRM ya, Design Science Research Methodology ya. Jadi ada 6 tahapan di sini. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan ya. Nah, di sini kita ya banyak untuk berdiskusi dengan bagian diseminasi yang ada di BPS yang kebetulan juga mengelola mengenai web dan juga database website BPS gitu ya. Nah, tadi berbagai macam permasalahan tadi kita dapat dari tahapan ini gitu ya. Ternyata di situ ada kendala ya. Kemudian dari situ kita mendefinisikan ya tujuan tadi ya. Jadi 3 tujuan tadi yang nanti akan kita ya capai gitu ya. Selanjutnya melakukan desain dan juga pengembangan ya. Jadi ini mendesain beberapa macam ya kalau graph itu istilahnya sebagai node tadi ya. Jadi ini mirip dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu ya. Jadi ada beberapa yang beririsan di situ ya. Kemudian dari penerapan nanti kita akan ya lihat dari data-data yang ada di BPS. Jadi kita mengkonversi gitu ya dari data-data yang ada di RDBMS menjadi database dalam bentuk graph database. Yang selanjutnya kita lakukan adalah mengevaluasi tadi ya dengan berbagai macam parameter tadi yang akan kita evaluasi nantinya, dan terakhir adalah melakukan komunikasi. Oke, yang pertama desain dan development. Jadi kurang lebih kalau database dalam bentuk graph itu ya nanti akan berupa node gini ya, dalam berupa node ya. Jadi kemudian di situ kalau ada hubungan dia akan digambarkan dalam suatu relationship gitu ya. Node di sini nanti bisa ada berbagai macam properti ya. Jadi kalau kita bayangkan misalkan data tentang film gitu ya, dan juga aktornya misalkan ya. Nah di sini node ini ya bisa berupa aktornya gitu ya. Otomatis dia punya berbagai macam properti ya, misalkan nama gitu ya, asalnya dari mana ya, seperti itu dan seterusnya. Itu adalah properti-properti dari node ini. Kemudian misalkan di sini ada film gitu ya. Ini judul filmnya apa, propertinya ya, tahun berapa dibuat dan seterusnya ya. Ini nanti yang menggambarkan antara aktor dan film tadi. Nah, itu berupa misalkan yang memerankan berarti ya. Jadi aktor ini dia memerankan dalam suatu peran dalam suatu film gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran mengenai data yang untuk menyimpan dari dalam bentuk suatu graph gitu ya. Di sini ada node, kemudian ada relationship gitu ya. Oke, kemudian nanti dalam penerapannya kita akan menggunakan satu graph database yang cukup populer ya, yang namanya adalah Neo4j ya. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan teknologi yang lain ya, tapi ini salah satu yang mungkin mudah untuk diterapkan dan juga cukup populer juga ya, Neo4j ya. Kemudian di sini ada PostgreSQL, ini adalah RDBMS. Jadi nanti kita akan membandingkan dari performa yang ada di Postgre ini sebagai RDBMS dan juga Neo4j kemudian ya, seperti kurang lebih. Kemudian di sini tools yang kita gunakan untuk mengecek performa itu adalah Apache JMeter ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti untuk melihat dari sisi performanya. Oke, selanjutnya ya kurang lebih ini untuk riset kelompok kita ya. Jadi ini di permasalahan tadi terkait dengan masalah query yang ada di dalam RDBMS. Ternyata ya beberapa dalam kondisi itu ada perlambatan gitu ya. Kemudian tadi ketika kita berhadapan dengan data yang memiliki banyak join dan banyak record, nah di situ waktunya dibutuhkan cukup lama gitu ya. Jadi di sini kita istilahnya mempropos ya suatu pendekatan ya teknologi dari penerapan dari graph database ya. Kemudian tadi tujuannya ada 3 ya. Jadi penerapan dari graph database untuk penyimpanan data tabel dinamis. Kemudian tadi kita melakukan pengujian ya, pengujian dari sisi ya apakah benar query yang kita lakukan tadi sesuai gitu ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan performa ya. Nah, di sini kita melakukan evaluasi tadi ya untuk pengecekan output, kemudian dari sisi performanya kita lihat dari
waktu eksekusinya ya. Jadi kurang lebih ini yang kita lakukan gitu gambaran secara umumnya ya. Oke, dari hasilnya, nah ini kurang lebih dari tabel yang ada di tabel Linux BPS ya. Ini dalam bentuk RDBMS. Ini sebenarnya cuma potongan aja Bapak Ibu ya. Sebenarnya tabelnya cukup banyak ya untuk fill-nya ya, kolom-kolomnya cukup banyak ya. Jadi ini yang ditampilkan hanya primary key dan foreign key-nya ya. Yang lainnya lebih banyak kita nggak tampilkan gitu ya. Nah, ketika diterapkan dalam bentuk RDBMS kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Jadi, nah ini sebenarnya ada banyak note yang tercipta gitu. Nanti akan di belakang akan disebutkan hasilnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Dari proses RDBMS kita konversi untuk desain database-nya menjadi database dalam bentuk graph gitu ya. Nah, kemudian dari sisi query, jadi kita ada 4 simulasi query ya, yang memang di situ cukup yang mewakili lah ya, kurang lebih beberapa query yang cukup kompleks gitu ya. Jadi kalau di dalam RDBMS itu kita biasanya nyebutnya sebagai SQL ya, SQL atau SQL ya. Jadi kurang lebih query-nya semacam ini ya. Jadi ini untuk query tipe yang keempat ya. Nah, kalau di dalam Neo4j atau graph SQL yang di sini disebut sebagai zipper gitu ya. Jadi ada perbedaan ya dari sisi mekanisme query-nya, di sini ada perbedaan gitu ya. Ini query yang keempat ya. Oke, kemudian ini contoh query yang pertama ya. Jadi ini salah satu tabulasi yang dihasilkan ya dari hasil query di SQL-nya ya. Ini untuk SQL RDBMS-nya, kemudian ini adalah untuk query dari zipper-nya ya. Ini tabulasi yang pertama, kemudian ini adalah untuk yang tipe query yang kedua ya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang kalau ini dilakukan di dalam website BPS, terutama ketika ada banyak user gitu ya yang secara serempak ya atau konkurennya itu cukup banyak, itu ya terkendala itu masalah performa di dalam database di BPS gitu ya. Jadi ini kurang lebih mungkin kita percepat saja ya dari sisi query-nya ya. Jadi ada empat macam query yang kita coba gitu ya. Oke, kemudian tadi dari sisi penerapan kita akan menguji menggunakan JMeter ya. Jadi hasilnya dari sisi hasil query yang dihasilkan sudah sesuai ya Bapak Ibu. Jadi dari RDBMS tadi kemudian dibandingkan dengan query di dalam graph database-nya sudah menghasilkan query yang sama gitu ya, identik gitu ya. Jadi fungsi query-nya sudah berhasil dengan baik gitu ya. Selanjutnya tadi dari sisi performan ya. Jadi di sini kita menguji membandingkan operasinya ya untuk skala data yang besar ya, kemudian yang kecil ya. Yang kecil ini kalau nggak salah yang sekitar di bawah 10.000 ya ini ya. Yang ini yang sampai yang ratusan ribu record ya. Kemudian dari sisi user juga ya, 30 user dibandingkan dengan 1 user gitu concurrent-nya ya. Nah, ternyata untuk ya query-query yang cukup kompleks ya. Jadi memang Neo4j ini cukup superior ya. Jadi ini yang ini adalah query-nya, kemudian ini adalah waktu yang diperlukan ya, time execution-nya. Yang warna biru adalah Postgres, yang warna orange adalah Neo4j ya. Jadi ini memang cukup superior ya performa dari Neo4j ini ya. Terutama untuk query-query tadi yang data yang banyak ya, dan juga untuk yang usernya juga banyak gitu ya. Jadi makin kompleks atau makin banyak usernya, ya Neo4j itu makin superior performanya gitu ya. Jadi, nah kalau ini untuk case yang datanya tuh kecil gitu ya. Datanya kecil, single user. Nah ternyata Neo4j itu tidak lebih baik dari Postgres ya. Jadi memang ya peruntukannya ini untuk tadi ya, untuk beberapa query yang besar gitu ya, query data yang besar yaitu akan efisien. Tapi kalau ternyata itu query-nya simple, ya penggunaannya 4G di sini kurang maksimal untuk digunakan gitu ya. Nah di sini untuk query yang sederhana, tapi untuk user yang banyak, ya ini Neo4j juga ternyata lebih bagus gitu ya. Jadi ini beberapa hasil dari riset kita gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi dari hasil pengujian setelah kita lakukan uji statistik sederhana ya, jadi ternyata memang dari sisi performa ini
ya Neo4j itu signifikan ya, lebih bagus performanya, jauh lebih bagus ya. Untuk case-case tadi ya, untuk data yang besar, kemudian banyak join ya. Tetapi untuk case-case yang dia datanya kecil, nah ini Neo4j itu ya nggak lebih bagus gitu ya dari penggunaan dari Postgres ya atau RDBMS ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan yang kita hasilkan di sini dari penerapan Graph Database tadi menggunakan Neo4j, kita menggenerate skema dengan 3 juta nodes ya, dan juga 16 juta relasi ya. Jadi memang ini sebenarnya juga ada di hasil riset yang lebih lengkap ya, tapi di makalah ini nggak dijelaskan. Jadi salah satu ya apa namanya trade off-nya gitu ya. Jadi memang Neo4j atau Graph Database ini cepat waktu kita melakukan proses read ya, pas membacanya ya, pas query-nya itu cepat. Tapi pas proses write-nya, pas penulisannya ini memang performanya apa namanya ya lambat gitu ya, karena dia memetakan cukup banyak nodes dan juga relasi gitu ya. Jadi ini salah satu drawbacks-nya mungkin ya. Jadi tapi kan kita waktu melakukan proses menulis itu nggak sering gitu ya. Jadi cukup sekali pas nulisnya, setelah itu baru bisa dipakai dengan baik gitu ya. Jadi kalau ini memang ya performanya nggak sebagus dari Postgres ya, proses dari write-nya, karena dia tadi memetakan dari banyak nodes dan juga relasi gitu. Kemudian nah tadi ya penggunaan dari kesempatan kedua, penggunaan dari Neo4j ini atau Graph Database ini akan lebih bagus ketika apa namanya berhadapan dengan data-data yang sifatnya adalah kompleks ya, dari sisi volume, kemudian dari sisi variabel ya, banyak join di situ. Nah ini akan ya signifikan gitu performanya ya. Ini sebanyak antara 1 sampai 30 kali ya performanya dibandingkan dengan penggunaan dari RDBMS. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Salwa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Farid, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Lagi-lagi saya terkagum-kagum nih sama materi yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, dari paparan Pak Farid tadi kita bisa dapat insight baru nih Bapak Ibu terkait pemanfaatan Graph Database yang ternyata performanya lebih cepat ya untuk data yang lebih kompleks gitu. Meskipun ada beberapa drawbacks yang tadi sudah disampaikan juga. Nah, silakan Bapak Ibu bagi yang punya feedback, tanggapan, atau pertanyaan untuk kedua narasumber terakhir kita tadi, Pak Ibnu dan Pak Farid, disilakan. Oke, mungkin sebelum menunggu feedback, tanggapan, atau pertanyaan dari Bapak Ibu nih, saya izin bertanya boleh ya Bapak Ibu, khususnya ke Pak Ibnu nih. Nah tadi alhamdulillah saya ngerasa banyak belajar nih dari penyampaiannya Pak Ibnu. Tadi akhirnya saya langsung download papernya Pak. Nah pertanyaan saya nih Pak, yang ramai di Twitter sekarang kan buzzer ya Pak ya. Nah, yang mana buzzer ini kan oknum tertentu dengan tujuan tertentu gitu, berusaha menggiring opini dengan sealami mungkin gitu, supaya tidak terlihat motifnya gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, bisa nggak ya Pak, kalau algoritma yang tadi sudah disampaikan Pak Ibnu ini terkait deteksi pengguna berpengaruh ya Pak, bisa nggak ya Pak digunakan untuk mendeteksi atau menangkap buzzer gitu Pak? Nah, ini ada pertanyaan dari Prof. Tia, mungkin mau disampaikan dulu, Prof. Dijawab dulu aja punya Pak Sawa deh. Oh iya, baik. Mungkin dijawab dulu ya Pak Ibnu, baru nanti Ya. kita beralih ke pertanyaan Prof. Tia. Oke, baik Salwa. Jadi ini menarik juga ya. Apakah dengan adanya buzzer di media sosial itu bisa dikatakan bahwa buzzer itu nanti menjadi user yang berpengaruh gitu ya dengan topik tertentu gitu. Nah, sekarang kalau yang sudah kami lakukan ini memang tidak ada pertimbangan bahwa akun ini menjadi akun buzzer gitu ya. Jadi memang dia tuh mengasumsikan bahwa semua akun yang ada itu adalah akun resmi yang tidak ada kepentingan tertentu gitu ya. Tidak ada kepentingan yang terkait apalagi apa sih yang mau di apa ya kepentingan tentang bencana kan nggak ada kali ya. Jadi di situ tidak terdapat kepentingan itu. Jadi apakah kalau dengan menggunakan topik buzzer ini bisa diterapkan langsung? Ya mungkin tidak bisa langsung ya karena
di sana mungkin kita perlu mempertimbangkan adanya seperti semacam kita deteksi dulu nih yang menjadi akun buzzer gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang pilpres, mungkin nanti kalau apa ada yang diterapkan metode ini mungkin akan menghasilkan ya nanti buzzer-buzzer semua yang jadi apa namanya influencer dengan influence yang paling tinggi gitu ya. Nah, mungkin memang perlu ada semacam deteksi dulu kali ya, buzzer detection system supaya nanti hasil yang didapatkan tuh lebih reliable gitu. Mungkin gitu Mbak Salwa. Oke, berarti mungkin nanti bisa kelihatan ya Pak, buzzer yang mana yang paling kuat gitu ya. Nah, kalau ini diterapkan padanya kelihatan nanti buzzer yang paling kuat mana itu. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Silakan Prof. Tia. Oke, dengan suara saya. Oke, terima kasih. Saya Masuk Prof. ke Pak Ibnu sebenarnya. Pertama ini kan pakai Twitter ya Pak Ibnu ya. Kalau untuk ini kan isu masih harusnya bisa diimplementasikan buat berikutnya gitu ya topik. Kira-kira kalau dengan X tantangannya seperti apa? Ya pertama, kemudian ini kan influence score gitu ya, menarik ya karena berpengaruh topik bencana dan pengguna Twitter. Nah, kira-kira saat ini kalau dengan kondisi dengan ada berubah dari Twitter dengan X ini bisa nggak diimplementasikan lagi gitu ya. Kemudian tantangannya ketika untuk case yang lain, misalkan di sini tadi misalkan buzzer, nggak usah gempa bumi lah misalkan isunya adalah bencana banjir misalkan, apakah akan ada bisa langsung digunakan atau harus ada perubahan tertentu? Itu sih dua pertanyaan sih. Kalau X gimana? Kalau dengan isu yang mirip sama sih tadi bencana, tapi bencananya kan ini gempa sama tsunami. Ini mungkin bencana yang lebih umum. Itu aja mungkin ke Pak Ibnu. Kalau yang ke Pak Farid sebenarnya satu lagi ya Pak Farid ya, ini menarik nih ya. Menarik kalau dia ini digunakan di BPS ya Pak Farid ya? Sudah. Apakah ini implementable di BPS gitu? Ini kan tadi kan dari BPS dan kira-kira nanti kalau memang kenapa yang dilakukan ini bisa digunakan di BPS dan apakah sudah atau belum dan kalau belum tantangannya seperti apa? Itu aja mungkin. Oke, mungkin kita persilakan pertanyaan pertama dari Prof. Tia ke Pak Ibnu. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih Prof. Tia untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk riset yang kami lakukan dulu ini masih istilahnya masih nge-scrap gitu ya, scrapping dan itu pun pakai package yang ada yang dulu ada namanya Twin ya. Nah, kalau nggak salah untuk di X ini menggunakan package ini tidak bisa langsung dilakukan karena ada limitasi gitu. Jadi memang sebaiknya sih kita bisa mencari data dengan cara yang apa ya, cara yang legal gitu ya. Jadi di Twitter itu menyediakan ada yang namanya developer.twitter.com itu kita bisa ya mungkin ini memang perlu dana sih ya, perlu dana untuk apa namanya subscribe supaya bisa kita melakukan pengumpulan data di Twitter gitu, Prof. Jadi memang untuk riset ini dulu, ini kita tidak pakai jalur yang resmi ya untuk pengumpulan datanya. Jadi sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan hanya mendapatkan sekitar 200.000 tweet gitu. Harusnya mungkin kalau dari kurun waktu itu bisa lebih banyak gitu. Nah, mungkin terkait dengan pertanyaan Prof tadi untuk X ya, mungkin sebaiknya kita menggunakan jalur yang legal yang di develop.twitter.com kita daftar di situ untuk bisa memantau ya, dan ini membutuhkan biaya untuk subscribe-nya. Mungkin gitu, Prof. Terima kasih. Oke, baik. Gimana Prof? Apa ada tanggapan untuk yang pertanyaan pertama? Kalau untuk terima kasih Pak Ibu memang harus bayar. Bayarnya berapa ya Pak? Itu pertanyaan sih. Kemudian kalau bayar nanti kan itu disiapkan oleh Pak Ari itu kan. Iya, iya. Kemudian kalau terkait dengan isunya apakah harus berubah lagi ya? Isunya misalnya saya geser sedikit gitu. Ya, jadi kalau tentang isu kita ketika melakukan scrapping kan kita masukkan keyword ya, Prof ya. Jadi tinggal menyesuaikan keywordnya aja sebetulnya. Keyword yang kita masukkan kalau kita mau mengganti topik yang ingin kita teliti gitu. Di twinnya dulu ya. Kalau yang sekarang mungkin agak berbeda. Kalau harganya, wah ini ada macam-macam Prof. Ada yang basic, ada yang pro, ada yang enterprise. Ini mau yang mana nih? Kalau yang basic ini 1 bulan $100 nih dari Twitternya ya. Kalau yang pro dia 5.000 ya per dolar, itu bisa 1 juta post per bulan gitu. Itu mungkin gambarannya, nanti mungkin bisa kita lihat lagi masih. Siap.
Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua ke Pak Farid ya. Silakan Pak Farid. Oke, ya terima kasih Pak Setia. Jadi memang kalau dari sisi riset ya sampai ke apa namanya deployment ya atau ke production itu memang harus melewati beberapa tahapan lagi mungkin Pak Setia, dan yang dilakukan ini baru sebatas apakah storage Grab itu mampu gitu ya untuk menangani permasalahan dari query-query yang cukup kompleks, dan ternyata itu mampu gitu ya. Nah, kalau konteksnya adalah penerapan di website BPS, ini masih ada beberapa yang mungkin belum sampai ya. Misalkan berarti kan kita harus menyesuaikan dari aplikasi yang ada untuk dapat menggunakan database yang menggunakan Grab. Itu yang ini sepertinya belum dilakukan ya. Jadi bagaimana kalau dari aplikasinya itu ya dia langsung bisa melakukan query atau consume langsung ke Grab. Jadi ini beberapa celah yang masih belum diisi gitu ya untuk kedepannya ya dari sisi aplikasinya ya. Jadi sejauh ini sih masih belum gitu ya Prof untuk sana. Jadi karena ada beberapa hal yang masih harus dilengkapi lagi gitu. Ya gitu Prof. Oke. Eh, ada dua penanya lagi nih Bapak Ibu. Mungkin dari yang pertama Raisen dulu. Tadi Pak Sri dulu ya. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih. Izin ya Bapak Ari ya, Bapak Ari tadi dulu raise hand. Saya belakangan. Pak Ari dulu. Siap, Oke. silakan Pak Sri. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Aran, Bapak Ibnu dan Bapak Farid. Tadi saya tertarik juga yang dari slide-nya Bapak Ibnu berkaitan dengan data collection ya. Di data collection tadi Bapak Ibnu sempat menyampaikan ya berkaitan dengan kata kunci tertentu sehingga sehingga menghasilkan tidak over ataupun under. Lah kira-kira menurut Bapak Ibu tuh kata kunci apa yang dipakai sehingga kita tahu bahwa kata kunci itu di tengah-tengah ya, tidak over ataupun under. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di slide juga slide paparan mengenai tadi bentar. User influence tadi kan ada di sini ada 5, tapi Pak Ibnu jelasin 3 yang dipakai ya. Yaitu apa sebentar. Berkaitan dengan polarity, network, dan quality. Maksudnya apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibnu menggunakan tiga besar tadi ya, polarity, network, quality. Sedang saat ini kan kita sedang trennya ngikuti ini ya, debat capres-papres itu ya. Kemarin itu saya perhatikan tuh banyak sekali berkaitan dengan menyoroti masalah engagement, keterlibatan. Padahal tadi ada 5 ya, ada 5 user experience tadi, ada yang salah satunya engagement juga. Kenapa itu tidak dimasukkan? Apa mungkin karena berkaitan dengan topik bahasannya Pak Ibnu mengenai topik bencana dan tsunami sehingga variabel engagement tadi, user engagement itu enggak dipakai, tetapi hanya menggunakan 3 polarity, network, dan quality. Kira-kira penjelasannya seperti apa Bapak Ibnu? Terima kasih Bapak Ibnu. Oke, terima kasih Pak Sri. Mungkin boleh dilanjutkan pertanyaan dari Pak Ari. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Salwa. Saya tadi tertarik dengan Pak Farid ya Pak ya, kalau terkait dengan graph database ini mungkin memang masih banyak yang kita belum banyak eksplorasi ya. Nah, kalau di apa namanya untuk data engineer kan memang salah satu yang menjadi concern itu adalah di basis data serta integrasi data. Ini Pak Farid nih udah lebih pakarnya lah kalau ini. Nah, memungkinkan nggak ya Pak kalau misalnya graph database tadi itu kita perbandingkan gitu bagaimana penggunaannya gitu ya pada data yang berukuran besar gitu. Kalau selama ini kan kita berbicara mengenai big data misalnya ya. Nah, tadi Pak Farid menyampaikan ada plus minusnya dari graph database ya, NoSQL lah gitu ya. Di mana sih perbandingan gitu ya antara graph database kemudian database yang relasional yang biasa ketika datanya itu berukuran besar gitu. Barangkali misalnya kita berupa
simulasi gitu ya, bukan data yang real gitu ya, tapi mungkin data yang di-generate tapi simulasi, tapi kita bisa melihat gitu performanya mana yang mungkin lebih baik gitu ya. Terutama untuk pembekalan baik adik-adik mahasiswa, mungkin Bapak Ibu dosen yang berminat di sisi data engineering-nya gitu ya, tentang arsitektur data atau arsitektur basis data untuk big data itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Farid. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ari. Mungkin kita selanjutkan kita kembalikan ke Pak Ibnu sama Pak Farid ya. Mungkin kepada Pak Ibnu dulu ada 2 pertanyaan dari Pak Sri tadi terkait bagaimana memilih kata kunci supaya tidak over dan under. Terus kemudian yang kedua dasar pemilihan user influence itu tadi ada 3 ya Pak. Itu dasar pemilihannya seperti apa? Terus kenapa engagement tadi nggak masuk? Silakan Pak Ibnu. Ya, terima kasih banyak Pak Sri untuk tanyanya dan juga Mbak Salwa. Oke, ya tadi memang saya menyampaikan bahwa untuk memilih kata kunci ya, memilih kata kunci dalam melakukan scraping tweet itu adalah menjadi sangat penting karena kalau terlalu umum nanti apa yang kita dapatkan itu jadi terlalu banyak gitu dan tidak sesuai dengan atau terlalu banyak dibandingkan dengan apa yang ingin kita teliti. Jadi misalnya kalau kita hanya mencari menggunakan kata kuncinya tsunami gitu ya, kata yang kita search menggunakan tsunami, nanti tsunami baik yang di Indonesia maupun di negara lain itu akan ikut juga gitu ya. Jadi tsunami di Jepang, tsunami di negara lain itu akan ikut masuk ke tweet yang ingin kita dapat gitu. Dan juga mungkin bukan cuma yang berbahasa Indonesia saja, tapi juga yang berbahasa lain gitu, yang lokasinya bukan di Indonesia. Jadi selain kata kunci sebetulnya ada juga kita set bahasa ya, bahasa dan juga tweet yang dari Indonesia saja gitu ya, untuk lokasinya gitu ya. Kemudian kalau gempa sih enggak ya, kalau gempa sih memang di Indonesia, kebanyakan di Indonesia ya, yang agak sulit memang waktu itu ketika memfilter yang tsunami gitu ya. Jadi perlu kita bersihkan banyak gitu ya, sehingga dari 400-an ribu itu hanya jadi setengahnya gitu Pak Sri ya. Jadi kata kunci yang kita ambil waktu itu ada bencana, ada gempa, ada tsunami, kemudian untuk tweet yang sama kita kita hilangkan duplikasinya. Jadi ada sebetulnya memang kalau untuk riset semacam ini yang berat itu adalah preprocessingnya ya. Kita membersihkan dari apa yang tidak kita harapkan tuh di situ yang tantangannya salah satunya lama gitu ya. Sebelum kita bisa melakukan analisis. Jadi itu untuk kata kunci yang digunakan supaya tidak over dan juga tidak under. Kemudian untuk ya memang tadi saya menjelaskan untuk ada beberapa ya, ini saya mungkin akan share ulang untuk yang pertanyaan yang keduanya Pak Sri. Bentar. Ya ini apa ya. Jadi untuk yang di atas ini polarity, network dan quality ini berasal dari papernya Bigogna dan kawan-kawan. Ini sebenarnya kita lakukan nih Pak Sri. Kita melakukan ini juga, cuman kita juga melakukan semuanya gitu. Jadi nggak cuman, jadi kita membandingkan nih, kalau kita hanya pakai yang metodenya polarity, network, dan quality, ternyata didapatkan bahwa user yang paling berpengaruh di topik gempa dan tsunami di Indonesia itu adalah detik.com gitu Pak. Nanti kalau kita hanya mempertimbangkan polarity, network, dan quality. Karena kita belum mempertimbangkan kalau dia sudah nge-tweet, ada yang reply nggak, ada yang retweet nggak, ada yang nge-like nggak. Nah, kalau ada itu kan engagement ya, engagement dari user yang lain. Ini kalau yang di 3 ini tidak memperhatikan engagement dari usernya. Sedangkan kalau kita memperhatikan semua variabel ini ya, semua kelima ini kita perhatikan, ternyata kalau kita hitung semua, maka akun yang paling berpengaruh itu adalah akunnya BMKG gitu. Jadi BMKG itu kalau dia nge-tweet, dia engagementnya tinggi gitu karena di mana-mana nge-retweet dari tweetnya si BMKG gitu. Jadi kalau kita mempertimbangkan kelima faktor ini, kelima ya ini dari polarity, network sampai engagement itu adalah yang jadi nomor satunya adalah akunnya BMKG karena dia juga merupakan akun yang resmi. Pasti dia juga topiknya seputar bencana aja kalau dia nge-tweet, nggak ada yang lainnya gitu ya. Kalau situs berita kan pasti macam-macam, salah satunya berita gempa gitu ya. Nah, kalau tidak mempertimbangkan frekuensi dan engagement itu baru yang situs berita yang contohnya tadi detik.com. Nah, itu kira-kira penjelasannya Pak Sri ya. Jadi memang kita mau membandingkan ya, kalau hanya 3, berarti ini menjadi situs berita. Kalau semuanya kita pakai, maka akunnya Info BMKG ini menjadi akun yang paling berpengaruh kalau topiknya adalah bencana dan tsunami gitu. Gitu kira-kira Pak Sri ya penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Dari Pak Sri, apakah ada tanggapan lagi? Oke, udah cukup ya.
Mungkin kita bisa lanjut ke Pak Farid ya Pak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ari, apakah memungkinkan graf database ini jika dibandingkan dengan relasional pada big data ya, khususnya untuk simulasi gitu. Silakan Pak. Memungkinkan. Udah kan? Ya, memang itu jawaban singkatnya memungkinkan ya. Dan ini kalau tadi kaitannya dengan mungkin nanti ada skema data engineer itu sepertinya juga sesuai ya Pak Ari ya mungkin ya. Jadi mungkin ya ini salah satu juga tadi opsi yang bisa kita gunakan ya dalam pengelolaan data bervolume besar gitu ya. Ini memang salah satunya yang bisa kita pakai adalah graph database ya. Dan memang ya kenapa dia tadi dari sisi performa itu cukup superior ya. Mungkin juga Pak Aris juga sebagai salah satu praktisi graph ya, tahu ya bahwa salah satu fitur di graph kan ada yang namanya graph traversal ya dengan berbagai macam algoritmanya ya yang menyebabkan jadi dari sisi pencarian itu bisa menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Farid. Gimana Pak Ari, apakah ada tanggapan? Udah ya? Ya, karena sudah dijawab, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Tentunya menambah insight baru bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meramaikan MR di Januari 2024. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di MRD Februari Waalaikumsalam 2024. warahmatullahi wabarakatuh. Insya